Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pilkahid yang berjudul Top 5 Ustadz Kainama dakwah dalam gereja. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Paling tidak 1 tahun, Alhamdulillah Allah percayakan 100 orang yang saya syahadatkan, dan 80 orang itu saya syahadatkan di dalam rumah ibadah mereka. Yang kedua, bentar, gini ya. Seorang yang punya pengalaman, yang dia tuh memang sudah terbukti indah karena sesuatu, itu biasanya akan lebih dipercayai dibandingkan kita yang muslim. Jadi gini loh, misalnya ada orang yang pindah dari, anggaplah, dari suatu kota ke kota lain. Artinya dia tuh kan pindah tuh punya alasan, ya. Beda dengan orang yang sudah di kota itu. Misalnya gini, ada orang yang pindah dari Jawa ke Kalimantan, dan orang itu pindah dengan dia tuh menyampaikan di publik bahwa di Jawa itu misalnya penduduk sudah padat, susah cari kerja. Dia kasih satu alasan logis. Jadi dilihat dari alasannya logis apa tidak. Lo ketika dia memberikan hal itu, tahukan hal itu bahwa di Jawa tuh tempatnya sudah padat lah, susah cari kerja, mending ke Kalimantan yang masih jarang penduduknya, yang bahkan di sana tuh kita bisa buka lahan, apalagi lewat transmigrasi, lewat itu tuh kita akan dikasihkan lahan dan biaya hidup selama setahun misalnya. Jadi alasan itu logis dan dia sudah membuktikan dia memang nggak asal ngomong, tapi memang pindah dari Jawa ke Kalimantan. Nah, orang begini akan lebih dipercaya dibandingkan orang yang Kalimantan sendiri yang ngomong, ngapain kalian di Jawa? Lihat kami di Kalimantan, tanah kami luas, tanah murah, kami bisa bercocok tanam. Meskipun mereka sukses, tapi mereka kan tidak pernah hidup di Jawa. Sehingga keterangan mereka, informasi dari mereka tuh kurang kuat kepercayaannya dibandingkan mereka yang memang sudah pindah dari Jawa ke Kalimantan. Jadi dia tuh bisa lebih kuat argumentasi dan track recordnya gitu. Dia bukan hanya ngomong, ya, dan itu setelah dengan logika masuk akal, dia juga sudah membuktikan dengan pindah, gitu guys. Jadi kenapa para mualaf itu yang dia memang dalam proses membandingkan, mengkaji itu lebih lebih meyakinkan dibandingkan dengan yang muslim sendiri. Jadi nggak heran kalau ada mualaf tuh yang bisa memualafkan banyak orang. Karena seperti tadi itu, orang-orang yang transmigrasi ke luar Jawa, di Jawa, dia bisa kasih asal masuk akal dan dia juga sudah melakukannya, orang akan lebih tarik ikut dia dibandingkan dengan orang yang orang Jawa ngomong atau orang Kalimantan ngomong. Orang Jawa ngomong misalnya bahwa oh nggak benar itu di Kalimantan tuh sudah padat atau pekerjaan sulit, ya kan? Nah, dia udah pernah Kalimantan belum? Udah pernah bandingkan belum? Juga orang Kalimantan juga begitu. Nggak benar, Kalimantan ini hutan, Kalimantan ini sudah jadi kota gitu. Dia pernah ke Jawa belum? Makanya orang yang cuma berada pada sisi itu kan kurang kuat argumentasinya secara praktek. Kalau logika mungkin alasannya mungkin ada benarnya, tapi kan tidak pernah membandingkan dengan merasakan langsung guys. Nah itulah beda mualaf dengan saya yang muslim lahir ini. Jadi kayak Ustadz Kainama itu tentu akan lebih dipercaya oleh teman-teman Kristiani yang hendak pindah ke agama Islam dibandingkan saya yang muslim lahir. Karena beliau sudah pernah, saya hanya mengkaji dua agama, tapi saya tidak pernah merasakan jadi agama Kristen, hanya bisa nonton dari luar. Tapi Ustadz Kainama itu dia sudah merasakan langsung dan dia merasakan bedanya guys. Itu poinnya. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin,
Alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat, dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Gini ya, yang ini kan adalah suatu pernyataan atau klaim dari Ustaz Kenama, dan yang nuduh ini harus punya bukti, karena yang kasih bukti itu yang nuduh, yang dituduh nggak punya kepentingan, karena dia klaim itu harus dibuktikan, dan membuktikan itu sekali lagi adalah dia yang nuduh. Dia bisa nggak buktikan bahwa Ustaz Kenama ini sedang halu gitu. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi ya, masuk akal sekali kalau ada orang seperti Kenama itu bisa memuaskan banyak orang. Karena gini guys ya, orang yang punya pengaruh besar di agama Kristen sebelumnya, yang dia itu tentu ya, saya katakan tadi ya, orang yang punya pengalaman di 12 sisi, ya kan, itu kan lebih punya daya tarik lebih, akan lebih gampang dipercayai dibandingkan kita-kita ini yang hanya Kristen saja atau Islam saja guys. Sehingga nggak heran ketika dia bisa memuaskan banyak orang, itu masuk akal, lebih masuk akal gitu guys. Ya, masih masuk akal gitu, ibaratnya gitu kan. Nah, perkara benar artinya hanya dia yang tahu dan Allah saja yang tahu. Yang penting kita nggak boleh menuduh yang tidak, kecuali kalau kita punya bukti, ya nggak boleh bilang dia hulu, alu atau segala macam. Karena gini loh, misalnya ya, Anda tarik satu kepalanya, itu yang bawah itu biasanya akan ngikut, gitu. Apalagi kalau memang pada dasarnya argumentasinya masuk akal, bahwa agama sebelumnya itu tidak masuk akal dan agama baru masuk akal, dan itu kalau disampaikan dengan logis, orang akan lebih mudah ditarik gitu, lebih mudah untuk percaya, karena logis itu adalah dasar paling penting untuk kita tuh memilih suatu agama kah, atau kepercayaan kah, atau pekerjaan kah, apa itu. Kalau suatu itu logis, orang akan lebih mudah tertarik guys, itu logika berpikirnya kan. 80% dari orang yang saya tuntun syahadat itu, dari 765 itu, kenapa saya pegang ini angka? Harus dipertanggungjawabkan. Karena nanti Allah tanya. 80% dari 765, 80% diantaranya saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja. Oh my God! Wow! Kok bisa sih? Itu rahasia Allah, saya nggak tahu. Bukan karena saya, bukan. Datang diundang ke sana, terus kita ngobrol. Mereka tanya saya kenapa saya jadi Islam, padahal dibiayai sama lembaga habis-habisan. Kenapa saya jadi Islam, gitu kan? Saya jawab. Dan jadi kalau Kenama berbohong, dia berdosa. Tapi orang yang fitnah juga berdosa. Karena fitnah itu di awal udah jelas gitu guys. Karena gini, karena kalau nggak fitnah, harusnya dia harus punya bukti untuk membuktikan bahwa Kenama berbohong. Kalau tidak fitnah, saya tidak akan pernah mengatakan orang itu halu segala macam. Kalau dia klaim sesuatu ya, misalnya ada orang klaim bahwa saya telah memurtadkan jutaan orang, saya nggak bisa nuduh dia macam-macam, bilang dia halus segala macam, nggak bisa. Sebelum saya punya bukti. Kalau tidak, saya udah pasti memfitnah. Karena nggak punya bukti. Suatu yang kita tuduhkan tanpa bukti itu namanya fitnah. Ya. Jadi sudah jelas ini pil pahit atau orang ini sudah melakukan fitnah di awal. Tapi kita nggak tahu Ustaz Kenama ini betul-betul jujur atau bohong. Belum terbukti karena yang memfitnah ini belum bisa buktikan. Tapi yang fitnah ini sudah jelas fitnah di awal. Jadi guys, ini sudah jelas sekali gitu. Nah, makanya kalau mau aman, jangan fitnah orang. Kembalikan, kalau orang itu memang jujur, dia dapat pahalanya. Kalau dia bohong, dia berdosa. Ya sudah. Ngapain kita repot-repot bilang ini halu segala macam, nuduh segala macam. Kecuali kalau kita punya bukti. Kalau tidak, hati-hati ya. Itu akan balik kepada Anda, gitu. Benar atau salah, Anda tetap berfitnah karena tidak punya bukti gitu loh. Ngerti nggak? Misalnya gini, saya menuduh seseorang itu mencuri. Saya tuduh dia. Saya nggak punya bukti. Hanya duga-duga. Itu sudah fitnah. Kecuali saya bisa buktikan. Sementara orang ini nggak tahu nih kita mencuri atau bukan. Karena belum terbukti.
Mencuri pun dia, kita tetap salah. Karena kita tidak bisa membuktikan gitu. Jadi makanya main aman gitu. Jangan begini metodologi, jangan gitu kan. Anda kalau tidak yakin, ya katakan masa sih gitu. Jangan bilang halus segala macam gitu. Cukup Anda tidak percaya, sudah. Jangan bilang orang lain tuh halu terus segala macam gitu guys. Itu sudah masuk ke ranah fitnah gitu kan. Cukup aja Anda bilang, wah, saya kok kurang yakin ya Ustaz Kenama tuh bisa memualafkan banyak orang. Cukup segitu saja. Jadi Anda berpulang kepada diri Anda. Anda kurang yakin. Tidak menfitnah orangnya. Ini orang halus segala macam, nggak begitu guys. Karena itu akan kembali kepada Anda bahwa Anda telah memfitnah orang lain, dan itu dosa guys. Yang keempat, Sehingga bagaimana caranya supaya saya bukan hanya dibunuh secara karakter, tapi physically. Maksudnya tadi diperlihatkan mungkin saudari-saudari. Saya sudah merasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Jadi kalau dibunuh secara main karakter, jelas. Lihat banyak sekali channel apologi Kristen itu yang menyerang Ustaz Kenama dengan mengatakan bahwa ya meninggalkan istri lah, apa segala macam lah, masuk ke ranah pribadi agar karakternya mati. Dia kan sebagai orang yang tidak setia kepada istri, yang tidak bertanggung jawab dan segala macam, itu kan pembunuhan karakter. Harusnya kan ini bahasanya, argumentasinya. Kenapa ini salah? Kenapa yang benarnya bagaimana? Selesai. Tidak masuk ke karakter. Tapi kalau sudah bahas pribadi, itu apalagi digosipin, itu sudah masuk dalam kategori pencemaran mematikan karakter, guys. Softball, asik. Sedap. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah, dan kita ngobrol di sana. Dan saya syahadatkan 14 orang di dalam gereja. Loh. yang kelima, Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwahnya di gereja. Di gereja ya? Iya. Artinya setelah masuk. Iya. Saya berdakwahnya di gereja. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, mengintimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di Bentar, saya potong dulu gini guys ya. Kalau saya menilai ya, gini, ada orang yang memang dalam hatinya sudah tidak percaya lagi. Dia itu sebenarnya bukan Kristen lagi. Contoh seperti misalnya Ustadz Felix Xiao. Orang-orang kayak gitu tuh kan dia sudah ateis. Memang dia KTP-nya Kristen, memang dia tuh beragama Kristen di KTP, tapi hatinya sudah nggak percaya. Udah ada kecenderungan dia tuh memang mau keluar, tinggal nunggu waktunya saja. Nah itu hemat saya nggak masalah. Ya, ada orang-orang yang memang bahkan mengundang orang-orang yang ya kayak Anda tahu lah, misalnya kayak orang-orang itu ya, dia tuh masih perlu keyakinan. Memang orang itu yang butuh untuk meyakinkan dirinya untuk pindah. Ini bukan dakwah kepada orang yang melulu agama yang masih yakin. Itu dibedakan ya. Kalau hemat saya pribadi ya, orang itu dinilai dari keyakinannya. Kalau orang itu beragama tertentu tapi dia sudah nggak yakin, itu menurut saya tidak ada gunanya beragama. Misal saya seorang muslim, bisa nggak lagi percaya agama saya, lebih condong percaya agama Kristen. Itu saya secara de facto, saya bukan lagi seorang muslim. Ya. Karena saya tuh menjadi seorang muslim tuh hanya sia-sia. Karena iman saya sudah ke Kristen, meskipun casing saya muslim gitu. Nah, jadi itu sudah, kalau kita itu melihat kecenderungan orang itu begitu, artinya ini orang nggak bisa lagi disebut sebagai orang muslim atau Kristen. Karena hatinya sudah berpindah guys. Dia sudah meyakini sesuatu yang di luar agamanya. Cuman casingnya aja di agama Kristen misalnya. Nah itu yang saya yakini terjadi di Ustaz Kenama. Makanya dia tuh gampang memualafkan orang ya, karena orang itu sudah punya kecenderungan tidak percaya karena agamanya nggak masuk akal. Sehingga dia tuh hanya tinggal butuh sedikit saja keyakinan. Dan itu bisa dilakukan oleh Ustaz Kenama mereka yang memang awalnya sudah nggak yakin. Mereka tuh butuh pemicu gitu.
Ibaratnya gini loh, mereka tuh sudah memegang kayak apa ya, kayak ya udah megang senjata nih, udah mau menembak, tapi tinggal tekan pelatuk saya mereka ragu. Tapi mereka tuh sudah beralih menjadi ke orang-orang yang memang mau pegang senjata, di awal nggak mau gitu. Nah, jadi nggak boleh itu adalah apa namanya, mengajak orang yang belum megang senjata. Tapi kalau orang udah pegang senjata, tinggal memicu saja, itu nggak masalah. Karena hitungannya adalah orang ini sebenarnya sudah percaya pada senjata itu, hanya tinggal menekannya saja, guys, gitu. Tapi ya, makanya harus dibedakan. Yang penting itu adalah orang yang beragama itu imannya. Kalau imannya masih kuat, dia memang itu tidak ada tertarik dengan agama lain, dan dia itu memangnya tidak ada niat untuk pindah, itu baru dikatakan tidak boleh. Tapi esensinya ketika dia sudah tidak yakin dengan agamanya dan memang mau pindah, hanya tinggal butuh sedikit saja pemicu, itu boleh didakwahi. Apalagi kalau mereka yang mengundang gitu, guys. Karena itu memang kemauan mereka. Yang penting kan adalah mau sama mau, itu poinnya, guys. Mereka mau, karena mereka mau pindah gitu. Mereka hanya butuh pemicu. Nah, beda dengan kalau ada orang yang kayak Anda bayangkan ya, orang-orang misionaris itu datangnya kemana? Ke rumah-rumah, ya, ke pasar-pasar, sapam, ya, hansip, anak sekolah. Itu orang-orang ini jelas tidak kehilangan iman. Orang-orang Islam ini jelas-jelas dia tuh masih beriman, masih percaya kepada Islam. Tidak ada mereka itu cenderungkan untuk mau pindah ke Kristen. Dan mereka tidak mengundang misionaris ini. Misionaris ini datang sendiri. Itu nggak boleh, guys. Tapi kalau ada orang-orang yang memang mau pindah, apalagi dia mengundang, usahakan nama dan lainnya, itu boleh, gitu. Karena mereka tuh secara sejatinya imannya sudah tidak di Kristen lagi, guys. Itu logika berpikirnya, kan? Di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwahnya di gereja. Di gereja ya? Iya. Artinya setelah masuk. Iya. Saya berdakwahnya di gereja. Oh, luar biasa. Wow. Memang keren, cadas, sepandai-pandai. Jadi ini yang berikut ini pasti ya pengulangan dan kita sudah bosan gitu, guys. Gak penting untuk dikomentari. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.